Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Bapak Aba Subagja SOS MAP. Yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Ibu Indah Wahyuni SH MSI. Kepala Kantor Regional 2 BKN Surabaya, Bapak Muhammad Ridwan STME. Pranata Komputer Ahli Madya Badan Kepegawaian Negara, Bapak Auditya Nugraha Daspito ST. Yang kami hormati pula para Kepala BKD, BKPPD, BKPSDA, BKPSDM, Kabupaten Kota se-Jawa Timur, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kami aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia yang diberikan sehingga pagi ini, Senin 22 Agustus 2022, kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada acara Rapat Koordinasi Penataan dan Pemetaan Tenaga Non-ASN di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Jawa Timur tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencana dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB, orang yang terkenal se-Indonesia ini, Bapak Aba Subagja SOS MAP. Selamat datang di Surabaya, Bapak. Yang kami hormati Bapak narasumber dari BKN yang nanti dihadiri oleh Bapak Auditya Nugraha Daspito ST, Pranata Komputer Madya. Yang kami hormati Pak Kanrek, ini paling ganteng sekarang ini. Yang kami hormati Bu Kepala BKD Provinsi Jawa Timur dan Bapak Ibu sekalian, Kepala BKD, BKPP, BKP SDM Kabupaten Kota se-Jawa Timur, dan Bapak Ibu sekalian, para sekretaris dan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Para hadirin sekalian yang kami hormati, dan kita laporkan kepada Bu Kaban bahwa yang hadir ini Bu juga dihadiri dari 38 kabupaten kota sekaligus 10 UPD yang jumlah pegawai non-ASN-nya terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Kita hadirkan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan taufiknya dan hidayahnya pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Ibu Kepala BKD Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini perkenankan kami menyampaikan laporan kegiatan Rapat Koordinasi Penataan dan Pemetaan Tenaga Non-ASN di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Maksud dan tujuan rapat koordinasi ini yang pertama, untuk melakukan pendalaman terkait dengan kebijakan terkait dengan penyelesaian status kepegawaian bagi pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi dapat kami laporkan kepada Pak Asdep bahwa banyak kegelisahan Pak Asdep, khususnya teman-teman yang pegawai non-ASN. Dan juga ada pertanyaan, apakah dengan pendataan non-ASN ini sebagai pintu masuk mereka nanti kayak kebijakan tahun 2005 PP 48, apakah ada pengangkatan mereka menjadi CPNS? Ini banyak kepada kami Pak. Nah ini tentunya
nanti kami mohon pencerahan dari Bapak, apa sih maksud dilakukan pendataan pegawai non-ASN ini. Yang kedua, maksud dan tujuan adalah sebagai dasar penentuan kebijakan terkait pegawai non-ASN yang berstatus PNS atau P3K yang pada tanggal 28 November 2022 ini mereka sudah harus beralih status. Kalau tidak, kebijakannya nanti seperti apa. Waktu dan tempat pelaksanaan hari Senin tanggal 22 Agustus 2002 bertempat di Hotel Grand Mercury Surabaya, Jalan Ahmad Yani nomor 71 Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Yang ketiga narasumber, yang pertama dari Bapak Aba Subagya SOS MAP, Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur dari Kementerian PAN dan RB. Yang kedua, Bapak Auditya Nugroho Dastito ST Pranata Komputer Madya dari Direktorat Pembangunan dan Pengembangan CASN di BKN Pusat. Yang keempat, peserta kegiatan. Rapat kegiatan ini dihadiri 125 orang yang terdiri dari BKD, BKPSDM Kabupaten Kota se-Jawa Timur dan 10 dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ibu Kepala BKD yang kami hormati, juga para hadirin, agenda rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat PLT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 22 Juli 2002 perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Besar harapan kami semoga rapat koordinasi hari ini dapat mengurai simpul-simpul masalah kepegawaian yang kita hadapi bersama, khususnya berkaitan dengan pendataan tenaga non-ASN. Jadi Pak Asdep, kami laporkan teman-teman kabupaten kota ini juga belum berani bertindak untuk melakukan pendataan sebelum dapat fatwa dari Pak Asdep tentang kejelasan terkait dengan gaji, tanda tangan, dan ini banyak yang perlu dipertanyakan sehingga nanti di Jawa Timur, provinsi dan kabupaten kota itu satu kebijakan. Tidak nanti kabupaten ini boleh, kok ini nggak boleh, itu justru akan menjadi sebuah permasalahan. Nah, harapan kami dengan kita lakukan rapat ini ada satu sikap provinsi Jawa Timur dan kabupaten kota terkait kegiatan pendataan pegawai non-ASN yang sebagaimana surat dari PLT Kementerian PAN dan RB. Sekian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Ibu Kepala BKD Provinsi Jawa Timur berkenan memberikan arahan sekaligus membuka acara rapat koordinasi penataan dan pemetaan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Demikian yang dapat kami laporkan. Mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita semuanya yang akhir-akhir ini memang di seluruh Pemda, saya kira sama Pak Asdep, kami sedang dirundung kegalauan begitu, menentukan sikap, menentukan langkah, karena salah satu informasi saja ini akan menjadi bola panas yang juga akan ditanyakan terus-menerus oleh mereka kepada utamanya kepada BKD Kapkota dan juga BKD Provinsi Jawa Timur. Dan Bapak Ibu sekalian, ini lampunya juga sudah sesuai dengan tema barangkali ya. Barusan ini Bapak Ibu sudah siap saya kira menunggu materi dari Pak Aba, dan Bapak Ibu sekalian dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan Bapak akan kami berikan waktu, dan prinsipnya sebenarnya bebas Bapak, karena Bapak pejabat yang paling tinggi di ruangan ini, jadi Bapak bisa menggunakan waktu seluas-luasnya begitu. Oke, saya kira itu pengantar dari saya, karena tadi sudah overview juga banyak dari Ibu Kepala BKD. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Asdep. Monggo Bapak.
Baik, terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Pak Hasyim yang kami hormati beserta tim, serta Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir di ruangan ini. Saya ingin pantun dulu nih Pak Hasyim. Ya. Menjadi ASN penuh harapan di masa depan. Semoga ini bukan hanya angan-angan. Mohon waktu sebelum saya jenak kita bertepuk tangan ya gitu. Modus Pak biar ditepuk tanganin gitu ya. Lanjut aja Bapak Ibu sekalian, nanti 3 hal yang ingin kami sampaikan ya. 3 hal. Yang pertama kaitan dengan kenapa kita sekarang ini melaksanakan manajemen P3K gitu ya. Kemudian penetapan jenis-jenis jabatannya, dan yang ketiga adalah penataan non-ASN-nya. Ini di mana ininya? Operatornya ya. Jadi kenapa sekarang ini kita melakukan fokus kepada manajemen P3K? Pertama, karena di sini ada mandat bahwa aparatur sipil negara itu ya di posisi 28 November itu hanya ada PNS dan P3K. Nah sekarang ini banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah bekerja di birokrasi, tapi statusnya bukan PNS, juga bukan P3K. Kalau fokus kita kepada PNS, maka akan banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa masuk menjadi aparatur sipil negara. Itu penting dulu tuh. Kenapa fokus kita di tahun ini kepada manajemen P3K? Ya. Karena banyak yang sudah 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ya. Karena kita eranya itu bukan Undang-Undang 8 lagi, 74, tapi pada Undang-Undang 5, maka fokus kita supaya mengakomodir saudara-saudara kita tadi, maka kita utamakanlah di dalam manajemen P3K. Yang kedua, ya, pengembangan jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Ya, karena ada ditentukan di dalam Perpres, maka kita tentukan juga di dalam Kepmenpan 76 ya tahun 2022 supaya teman-teman tadi bisa terakomodir ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Ya. Walaupun saat ini barangkali ada beberapa yang juga belum bisa terakomodir karena aspek apa? Aspek kualifikasinya. Ya, aspek kualifikasinya yang tadi masih ada SMP, kemudian ada SMA dan sebagainya. Sehingga kita perlu mengembangkan. Ya. Nah, oleh sebab itu dari 2 hal ini, maka kita perlu melakukan penataan ya terhadap tenaga-tenaga non-ASN tadi supaya mereka itu punya kepastian dan sebagainya. Nah, ini saya kira penting. Kenapa 3 hal ini kita lakukan di tahun ini? Jadi kalau ini kita tidak lakukan, kasihan juga Pak. Misalnya kita posisinya ke PNS, ya tesnya lebih sulit, kemudian juga soal-soalnya juga pola seleksinya juga berbeda dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu upaya ini merupakan upaya kita untuk melakukan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan ini. Ya, jadi ini kita harus sepakat dulu Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi ini bukan semata-mata kebijakan pemerintah dalam konteks ini adalah Kementerian Pan-RB, tapi ini adalah mandat dari peraturan perundang-undangan ya, sehingga kita perlu untuk melakukan penataan ya terhadap status dan kedudukan aparatur sipil negara ya. Lanjut aja. Nah, oleh sebab itu lanjut ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, karena fokus kita di PNS dan P3K, baik PNS maupun P3K memberikan ruang kepada seluruh warga negara ya untuk ikut berkompetisi ya. Baik menjadi PNS maupun P3K. Cuma kalau di PNS ada keterbatasan. Ya. Salah satunya aspek usia. Tapi di PPPK juga ada keterbatasan. Keterbatasannya apa? Jenis jabatannya. Ya. Tapi kalau yang lain-lainnya, dia terbuka.
ya, lebih terbuka. Termasuk usia tadi minimal 1 tahun, sebelum BUP, kemudian usia 20 tahun dan sebagainya. Bahkan dulu waktu membahas P3K itu, kalau saya mengusulkan, udahlah kalau perlu yang P3K itu nggak usah pakai usia gitu Pak Hasim, sepanjang dia kompeten, ada guru atau ada guru besar yang 70 tahun, sepanjang dia masih kompeten, ya silakan aja. Tapi pada saat itu yang teman-teman PNS justru yang protes, jangan dong samain aja dengan PNS. Akhirnya BUP-nya jatuhnya di BUP PNS gitu ya. Kalau menurut saya sih biarin aja. Boleh nggak Pak Aba 85 tahun P3K? Ya boleh aja. Sepanjang dia kompeten. Gitu ya. Cuman kalau 85 tahun benar-benar P3K tuh, ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan gitu. Nanti juga harus disiapkan ambulan dengan tongkat ya kalau nggak salah begitu ya. Jadi gitu ya. Jadi artinya dua-dua ini satu sisi memberikan keleluasaan ya dari sisi usia dan sebagainya, tapi dia memiliki keterbatasan di jenis jabatan. Makanya di jenis jabatan inilah nanti yang akan kita siasati. Kira-kira yang pendidikannya tidak terpenuhi di JF, apa nih kebijakan kita? Tapi kita harus nunggu dulu datanya. Sekarang kita nggak bisa ngambil kebijakan kalau datanya kita belum punya. Karena apa yang Bapak Ibu lakukan itu, kan tidak pernah juga dilaporkan ke Menpan, tidak pernah juga dilaporkan ke BKN dan sebagainya. Itu inisiatif masing-masing. Kan sesungguhnya begitu ya. Gitu ya. Nah, di sisi PNS juga begitu. Dia jabatannya luas, tapi tadi ada keterbatasan dengan melihat posisi-posisi itu tadi. Tapi P3K itu keuntungannya, dia karirnya tidak harus berjenjang. Dia masuk ke semua level itu, dia sangat memungkinkan. Gitu ya. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu, nanti mungkin P3K itu juga akan terus bertambah, karena saat ini juga kita punya 1,2 jutaan formasi untuk di tahun 2022 ini. Ya, kemungkinan ini akan bertambah jumlahnya. Nah, rupanya dari data kita juga termasuk P3K ini banyak juga yang lebih banyak itu adalah wanita loh yang banyak lulus itu ya. PNS juga begitu. Mungkin di Jawa Timur juga begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi komposisinya itu banyak wanita kalau kita bandingkan yang lulus seleksi. Itu karena mungkin lebih rajin, lebih teliti, lebih ulet ya. Dan saya kira sehingga kalau komposisinya lebih banyak gitu ya, ya memang dari hasil kelulusan itu lebih banyak wanita, gitu ya. Dan ini menguntungkan bagi yang di PNS tapi masih posisi bujangan, gitu ya. Pilihannya semakin banyak, gitu ya. Terus lanjut. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sandingkan juga sesungguhnya jenis jabatannya tadi yang terbatas. Dia ada di JPT Madya Utama Tertentu, dan jabatan fungsional. Kalau di PNS dia keseluruhan jabatan dia bisa duduki. Cuma kelebihannya tadi, ya, kalau Bapak Ibu sekarang di sini pernah jadi JF Utama, kemudian ada lowongan, pada statusnya bukan lagi PNS, gitu ya, bisa melamar langsung ke eselon 1 kan gitu ya. Jadi ruangnya dia akan lebih besar sesungguhnya, maka dia bisa lompat-lompat karirnya. Berbeda dengan yang PNS itu pasti dia tuh akan berjenjang dan sebagainya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, tadi ada kelebihan-kelebihan itu. Dan sesungguhnya yang untuk P3K itu untuk mengakselerasi tadi tenaga-tenaga hebat yang masuk menjadi aparatur sipil negara sesungguhnya. Jadi kalau kita memasukkan orang P3K tapi tidak punya kompetensi apa-apa, sebetulnya bertentangan dengan filosofi perekrutan P3K. Tapi akhirnya itu bergeser Pak Hasim karena posisi situasi ya. Yang sesungguhnya kita ternyata di luar negeri ada ahli nuklir gitu. Nggak mungkin dia ke sini jadi peranata nuklir hari pertama, tapi kita rekrut langsung ahli utama misalnya begitu. Tapi karena dia keahliannya. Dia profesor di luar negeri, dia ahli di bidang apa gitu, ke sini pun jadi profesor. Karena kalau dia jadi PNS, akan menjadi asisten ahli lagi. Nah sebetulnya itulah yang membuat P3K itu menjadi menarik. Tapi dia harus dalam jangka waktu tertentu. Nah kalau sekarang banyak juga tuh yang waktunya nggak tentu malah. Ya, kapan berakhirnya.
Ya, ada dirjen yang sampai 10 tahun jadi P3K terus gitu ya. Seharusnya 5 tahun, dia sukses enggak nih? Kalau sukses lanjut, kalau enggak ya selesai gitu ya. Terus lanjut. Kemudian prosesnya pun sama gitu ya, manajemen P3K itu dijalankan sehingga apa? Tadi memang sistem meritokrasi di dalam sistem manajemen P3K pun dia melekat ke dalam prosesnya. Ya, jadi nggak bisa lagi orang langsung diangkat dan sebagainya. Walaupun saat ini banyak tadi keinginan untuk itu. Nah, makanya kalau saya sih nanti ke depan barangkali apakah penilaian terhadap manajemen ASN itu termasuk tata kelola di dalam P3K-nya sudah betul apa tidak. Ya. Hari ini teman-teman kami di RB tadi saya cerita ke Pak Hasim lagi rapat tuh tentang apa ya? Kaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan jabatan maupun pengangkatan menjadi PNS. Dan dilalahnya dari proses itu yang didiskusikan saat ini adalah, loh kok ada lah ya kabupaten kota ataupun instansi yang sudah sistem meritnya sangat baik, sudah dapat penghargaan, tapi di dalamnya masih terjadi proses jual beli jabatan, kemudian ya macam-macam lah. Jadi nggak selaras. Ini jangan-jangan tempat kita diberikan penghargaan seolah-olah jadi melegitimasi. Jadi kalau ada pelanggaran di dalam jadi nggak kelihatan. Ini jangan sampai juga jadi kontraproduktif, ya. Kemudian institusinya diberikan penghargaan, orang dalamnya nggak nerima. Kayaknya belum layak deh instansi saya, gitu ya. Nah, itu juga jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, jadi artinya Bapak Ibu sekalian, proses ini harusnya sejalan dengan praktek-praktek terbaik di dalam konteks manajemen ASN kita. Kenapa ini kita harus batasi? Karena memang ada beberapa jabatan yang memang dia itu tidak bisa diisi oleh non-PNS atau yang berstatus sebagai P3K. Ya, penataan. Ya, jadi prinsipnya adalah kita ingin melakukan penataan. Karena apa? Penataan ini merupakan mandat ya dari peraturan perundang-undangan. Yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita jalankan. Sebetulnya kalau kita bicara di sini, yang dimaksud dengan non-ASN itu adalah bagi mereka, Pak Hasim, yang sudah bekerja sebelum PP 49, yang harusnya diberhentikan oleh PP 49, lalu PP 49 ini bilang, nggak diberhentiin deh, ya. Berarti jatuhnya di 28 November 2023 tadi statusnya itu harus PNS dan P3K. Ketika catatannya dia menduduki jabatan ASN. Kalau bukan jabatan ASN sih nggak masalah, Pak. Ketika dia menduduki jabatan ASN. Makanya kami pun saat ini akan merevisi Permen 41, Pak Sim. Karena kenapa? Di sana kayaknya ada beberapa jabatan yang tidak masuk ke dalam kriteria sebagai jabatan ASN. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu, surat yang disampaikan ini adalah, ini surat penegasan. Ya, bahwa pada prinsipnya kita mau selesai loh, gitu loh. Kita harus petakan dan sebagainya. Mana yang akan masuk P3K, mana yang akan masuk PNS, mana yang dia harus alih daya. Ini kalau di sini apakah hanya pengemudi, tenaga kesehatan atau satuan pengamanan? Enggak. Tenaga lain seperti seperti. Ini kan contoh kalau seperti ini. Ya, itu yang harus diantisipasi. Terus lanjut. Nah, dengan demikian maka proses ini di 6 begitu muncul ini akan menjadi objek temuan, kami konsultasikan dengan BPK. Wah, mulai rame nih. Itulah. Ya, mulai berdatangan, ya. Saya tiap hari Pak Hasim, teman-teman DPRD itu hampir tiap hari itu datang ke Menpan membawa aspirasi, ya. Ada yang ketemu saya, ada yang nggak ketemu saya, gitu ya. Tapi biasanya kalau datang ke sana dia pulang, apalagi kalau SPPD-nya sudah distempel pasti pada pulang, gitu ya. Udah selesai semua, gitu ya. Jadi artinya, Pak Ibu sekalian, akhirnya nomor 6 ini yang menjadi, karena kalau nggak ada ini orang nggak bangun nih, gitu ya. Orang biasanya biasa-biasa saja. Jadi ini adalah penegasan, ya. Mengingatkan kepada seluruh PPK bahwa ada mandat di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, terus lanjut. Nah, oleh sebab itu, dulu kok bisa gitu ya,
Dulu kok bisa? Karena dulu itu belum ada Undang-Undang 5 Pak 2014. Sehingga penyelesaian itu bukan hanya persoalan manajemen, tapi persoalan politis kan gitu ya. Ya, terus lanjut. Nah, kemudian lalu kenapa ini harus kita lakukan? Pertama, Bapak Ibu sekalian, orang yang bekerja di instansi pemerintah itu harus memiliki kejelasan status dong. Dia pekerjaannya sama, tanggung jawabnya sama. Loh kok saya statusnya nggak jelas? Mas Yudi ini statusnya PNS. Saya enggak. Karena ketidakjelasan status itu, maka berdampaklah kepada karir dan kesejahteraannya. Mas Yudi punya karir, saya nggak punya Pak, nggak jelas. Mas Yudi punya kesejahteraan, ada kenaikan rame-rame, tepuk tangan, saya nggak ada. Perlu juga dong dipikirin tuh, kejelasan statusnya, ya karir dan kesejahteraannya. Kalau sekarang mereka ini nggak punya ini kan gitu ya, nggak punya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsip keadilannya itu tidak ada, ya. Sehingga ketika kita bergeser ke sini, dia nggak bisa sama sekali tuh, ya, nggak bisa sama sekali ya. Boro-boro dia mau milih. Makanya ketika masuk ke sini, maka dia harus masuk ke dalam jenis jabatan ASN. Supaya apa? Supaya tiga-tiganya dapat Pak Hasim. Kalau dia tidak masuk ke dalam jenis jabatan ASN, apakah dia PNS atau P3K di dalam jenis jabatan ini, dia tiga hal ini nggak akan dia dapatkan. Kan kita harus pikirkan juga dong arahnya ke sana. Jadi jangan dia dijanjikan, di PHP gitu ya, tapi dia nggak pernah dapatkan apa-apa. Makanya kalau dia ke P3K, minimal dia bisa di jabatan fungsional ini. Ya, sistem kesejahteraannya ada. Ya, statusnya jelas dan sebagainya. Ya, termasuk kalau dia masuk menjadi JPT utama atau JPT madya. Ya, jadi artinya kesempatan dia akan lebih luas. Jadi inilah kenapa dia itu harus kita bangun sistem statusnya supaya dia jelas, karena dia supaya mendapatkan sistem karir yang sesungguhnya gitu ya. Next, terus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, makanya ketika kita bicara pendataan ini saya sampaikan bukan untuk mengangkat dia menjadi ASN. Ya. Bukan untuk mengangkat menjadi pegawai ASN. Tapi pendataan ini sebagai bahan kita untuk melakukan pemetaan. Sehingga kebijakan apa sih yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai terjadi, Pak Hasim ini ngalamin dulu teman-teman yang kop-kop surat yang lama dicariin ya. Ya. Orang yang udah pensiun dimintain tanda tangan. Bahkan ada yang orangnya sudah meninggal dimintain tanda tangan. Yang pertama, itu yang berstatus tenaga honorer K2, THK2. THK2 itu yang mana? Kalau di data BKN itu ada yang jumlahnya 410.000. Ya, dan dia masih bekerja sampai saat ini. Itu masuk kategori THK2. Ya. Jadi yang masih bekerja tapi datanya ada di BKN. Dia masih bekerja, usianya masih cukup dan sebagainya lah. Tapi tidak lagi 410.000 sesungguhnya, karena sebagian sudah ada yang jadi P3K, ada yang sudah jadi PNS, ada yang sudah meninggal dunia dan sebagainya. Ya. Nah, jadi di sini ya. Nah, kemudian ini yang kedua ini disebutkan mendapatkan honor mekanisme pembayaran langsung dari APBN atau dari APBD. Ya. Dan bukan mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu dari instansi-instansi itu kita minta lakukan pemetaan. Tadinya kita sampai 30 Agustus rupanya sistem di BKN waktu itu belum siap. Ya, sehingga kita dorong sampai tadi 30 September 2022. Ya, jadi artinya nanti silakan penyampaian ini dilakukan. Nah, nanti ada SPTJM-nya. Itu juga wajib, tapi kemarin kita bersepakat dengan Pak Deputi, dengan Pak Harmen, sebelum SPTJM itu muncul, nanti akan ada uji publik. Ya. Dan SPTJM ini mengandung tadi aspek hukum di sini, ya.
memiliki konsekuensi. Ya. Jadi oleh PPK-nya Pak, SPTJM-nya itu. Ya, jadi artinya nanti oleh PPK-nya. Ya, kemarin dari Pak Harmen itu Pak Aba, kayaknya kita harus sebelum ini biar kita uji dulu, biar orang lihat, oh ini orang nggak pernah kerja kok ada namanya di sini. Jadi untuk menghindari konsekuensi hukum di belakang hari, ya. Nah nanti yang aplikasinya nanti besok yang tanggal 24 itu akan di launching. Tapi dalam hal tadi September nggak ada, maka kalau dia tidak masuk ke dalam ini, maka kita anggap dia tidak memiliki pegawai ASN. Kalau ada kebijakan, kita tidak akan lagi mempertimbangkan. Karena kalau di sini sudah by name, Bapak Ibu sekalian. Ya, datanya itu by name. Kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian nanti kebijakannya seperti apa. Tapi kalau datanya sudah ada di sini, yang akan terkena itu orang-orang yang ada di dalam itu. Ya, orang yang terkena. Jadi kalau ini mengandung konsekuensi, makanya Bapak Ibu sekalian, apalagi sampai puluhan ribu jumlahnya gitu ya. Nah itu nanti yang harus disiapkan. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian, secara teknis koordinasinya itu kami minta untuk berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara karena yang secara teknis dia melakukan itu. Ya. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu, kalau kita petakan, ya, maka SDM yang ada di instansi pemerintah itu nanti hanya ada 2, gitu ya. Ada 2, karena yang outsourcing itu bukan instrumen ASN. Dia hanya PNS, P3K. Jadi kalau yang sifatnya permanen, ya itu PNS. Kalau yang sifatnya temporer itu dalam arti 1 tahun dia diperpanjang, 1 tahun dia diperpanjang. Boleh nggak 20 tahun, 30 tahun? Boleh. Walaupun guru bunyinya 5 tahun plus 5 tahun, boleh nggak setelah itu perpanjang? Boleh. Sepanjang dia usianya belum 60 tahun. Jadi temporer itu bukan tempo-tempo kerja, tempo-tempo enggak, bukan. Tapi temporer itu dia setiap tahun dia harus wajib dilakukan. Tapi di luar ini, ya yang bukan jabatan ASN, maka dia harus dilakukan melalui proses alih daya atau outsourcing. Kalau yang PNS yang P3K itu diperlukan apa? Kompetensi orangnya. Tapi kalau yang outsourcing yang diperlukan itu jasanya. Beda, ya. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, tadi kami sampaikan, kalau guru setidaknya dengan kita mengangkat guru ini, kita mengurangi termasuk tadi ada yang sudah lulus PG, berarti kalau Pak Hasim masuk Dapodik dan formasinya diusulkan, harusnya itu udah aman. Karena yang lulus PG itu sudah bisa langsung diangkat menjadi PPPK guru yang lulus PG, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di sini udah masuk semua nih formasi dan Dapodiknya, jangan sampai nggak nyambung. Dapodik ada, nggak diusulkan formasi, nggak bisa juga. Formasinya diusulkan, di Dapodik nggak ada, nggak bisa juga. Karena kalau di Dapodik itu sudah by name tuh. Berarti yang lulus PG itu otomatis akan diangkat. Udah pasti. Ya, karena dia masuk ke dalam prioritas 1 kan gitu ya. Jadi yang PG itu selesai gitu kan. Gitu Pak. Jadi sistematis penyelesaian kita itu. Ya, jadi yang begitu juga tenaga kesehatan ini agak belum rapi. Karena nggak nyambung antara sistem SDM kesehatannya dengan usulan formasi. Ini yang saya nggak ngeritin di kesehatan. Padahal kami sudah buka seluas-luasnya. Nah kalau ini yang 2 ini selesai, minimal kita mengurangi tenaga-tenaga lainnya. Ya, mengurangi tenaga-tenaga lainnya. Nah, oleh sebab itu minimal kan paling banyak tadi kata Bu Kaban guru dan tenaga kesehatan. Seharusnya ini bisa selesai di tahun ini untuk guru dan tenaga kesehatan. Mumpung ini menjadi prioritas nasional. Ya, tapi kemarin banyak yang ragu-ragu. Saya bilang kalau ragu-ragu nggak ada uangnya gampang. Kita angkat dulu sesuai dengan uangnya. Yang belum nanti kita keluarkan kebijakan secara bertahap. Tahun depan ada uangnya kita angkat langsung. Nggak usah ikut tes lagi. Ada database-nya gitu. Jadi padahal kita nggak usah ragu-ragu kan gitu ya. Nah oleh sebab itu kita pun pikirkan tuh ke depannya kira-kira seperti apa gitu ya. Terus lanjut. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini dari proses yang saat ini pun
belum terpenuhi semua tuh Pak Hasim. Dari total kita tuh yang di aplikasi Dapodik ada 758.000 dibandingkan dengan formasinya. Nah kalau kita bandingkan, lanjut ya. Kalau kita bandingkan ini masih jauh nih, ya. Kita masih separohnya nih Pak Hasim. Ya, dari proses 750.000 itu baru 328.000. Padahal kita buka nih, makanya saya bilang tadi logika formasi kita ini kebalik. Kita kok yang ngomong ke teman, ayo dong gitu. Biasanya kan kita potong tuh Pak. Ya, kalau yang untuk guru khusus nih, ya minimal ini yang bisa ngurangi tadi. Tapi ternyata kesempatan ini nggak dimanfaatin semua. Tadi ada yang terakhir datang ke kami ngemis-ngemis tuh bupatinya, wali kotanya. Saya bilang nggak bisa. Kami harus mengapresiasi kabupaten kota yang sudah tadi merespon ini dengan baik. Begitu dia di demo baru dia panik gitu ya. Kan sekarang saya kalau demo gampang Pak. Biasanya ke tempat kita, oh enggak, karena kan provinsinya nggak ngusulin. Silakan aja datang ke provinsi, kita tinggal gitu aja. Pak Hasim juga gitu, silakan aja datang ke kabupaten kota. Gitu ya. Karena kita betul-betul buka itu Pak, kesempatan itu seluas-luasnya. Lanjut, tapi yang untuk kesehatan, ya untuk kesehatan, ini yang 255.000 nih, yang setelah koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BKD masing-masing. Yang ini saya hari ini sedang validasi nih. Ini agak ngeri juga nih karena datanya belum sebagus yang ada di Kemendikbud, di Dapodik, karena Dapodik itu kan sudah duluan ya Pak ya. Nah di sini kita masih, nah kalau kita lihat dari jumlah ini, lanjut. Dari jumlah ini dari sebelumnya hanya 94.000 nih yang masuk. Ya. 94.000 padahal Kemenkes sudah menjanjikan kepada organisasi profesi, ke Pemda-Pemda. Marah nih mereka nanti. Ya. Tapi dari kita sudah aman, kita sudah berikan kesempatan yang seluas-luasnya. Ya, silakan formasinya isi itu yang 255.000 itu. Padahal ini hanya kita berlakukan tahun ini. Ya, tahun depan berarti mereka itu harus berkompetisi. Kalau marah itu pasti marah. Ya, siap-siap aja kita. Ya, pasti marah Pak. Termasuk guru tadi. Ya, tapi untungnya dulu itu alasan mereka kan karena formasinya tidak disiapkan oleh Menpan. Sekarang formasinya kita tantangin. Sampai coaching klinik itu kan kita nantangin tuh. Siapa-siapa yang belum nih? Gitu ya. Siapa-siapa yang belum? Itu betul-betul kita buka. Nah, sekarang ternyata hasilnya segini. Ini potretnya aja nih, ya. Supaya Bapak Ibu tahu nih posisi yang sesungguhnya. Jadi kita betul-betul membuka peluang itu, ya. Peluang itu betul-betul kita buka, gitu ya. Nah, yang paling penting ini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan lihat bagaimana mengisi ini, ya. Termasuk tadi ada diskusi tentang BLU dan sebagainya. Jadi yang pertama, ketika kita bicara menata tenaga non-ASN ini, ketika kita bicara yang dibayar langsung oleh belanja pegawai, berarti orang ini wajib didata karena dia akan menjadi P3K. Ya, potensial menjadi P3K. Atau kalau umurnya cukup termasuk potensial menjadi PNS gitu ya Pak ya. Sepanjang tadi dia mengikuti dan lulus seleksi. Ya. Persoalan kebijakan tuh nanti kita lihat Pak. Karena kita nggak bisa ngambil langkah kalau datanya nggak jelas. Kalau potensinya kita nggak tahu. Nah melalui proses inilah nanti kita akan kelihatan. Yang kedua ada juga yang dibayar oleh APBN, APBD, tapi melalui proses pengadaan barang dan jasa. Gitu ya. Kalau melalui proses pengadaan barang jasa, dia dibayarnya oleh pihak ketiga, dia kerja aja terus langsung nggak apa-apa, nggak didata juga nggak ada masalah. Karena dia diperbolehkan. Ya, karena dia diperbolehkan. Tapi ketika dia dibayarnya individual, ya individual, ketika yang didudukinya jabatan ASN, maka dia didata. Karena didudukinya itu jabatan ASN. Contoh misalnya guru, dokter dan sebagainya, ya didata Pak. Karena dia jabatan ASN. Karena disebutnya di dalam PP 49 itu adalah jabatan ASN. Ya. Jadi artinya sepatah. Lalu bagaimana ya dengan BLUD atau BLUD atau BLU ataupun BLUD? Yang pertama, di dalam PP 23 itu disebutkan di sana itu PNS dan
tenaga profesional. Di dalam revisi PP 23 itu disebutkan 3 Pak Kanrek. Jadi ada PNS, ada P3K, ada tenaga profesional. Berarti di sana itu kalau mau rekrut P3K silakan, PNS silakan, tenaga profesional silakan. Tapi yang ini belum selesai, Pak. Kesimpulan rapat kami terakhir dengan Pak Deputi, dengan Pak Harmen kemarin, saya bilang, Pak, gini aja, yang BLU Blood itu nggak perlu didata dulu. Sambil menunggu revisi PP 23. Karena sebetulnya kan dia juga bukan dari APBN dan APBD. Dan kalau diangkat pasti itu yang 30% naik. Iya kan? Jadi nanti kami menunggu revisi PP 23. Tapi ketika itu jadi P3K, kita akan buka khusus yang pegawai Blood. Ya, mudah-mudahan sih harapannya lepas, Pak, kalau saya sih. Ya, mudah-mudahan lepas karena biar di versinya biar tidak membebani gitu ya. Jadi dia boleh tenaga-tenaga itu. Jadi artinya untuk BLU dan Blood itu, Bapak Ibu sekalian, ini sambil menunggu itu nggak perlu dulu dimasukkan ke dalam pendataan ini. Ya, dia biar jalan aja, toh dia tidak mengganggu APBD kan? Ya, nggak mau, dia jalan aja yang untuk itu. Nah, kira-kira inilah rangkumannya kalau kita lihat dari proses itu. Ya, terus ini nanti mungkin kita akan melakukan pembukaan pendaftaran itu nanti di minggu ketiga, ya. Kemudian juga untuk penyerahan nanti penetapan sekarang sudah kita cicil nih di awal September. Mudah-mudahan kita sudah bisa menetapkan formasi, Pak. Ya, karena memang akhirnya ini mundur semua, gitu ya. Ada kemungkinan ini pengangkatan lewat tahun nih Pak Andrek, ya. Ada kemungkinannya, ya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan buat kebijakannya karena memang posisinya. Nah, oleh sebab itu nanti Bapak Ibu mungkin kami akan ngundang di posisi awal September ya untuk penyerahan penetapan formasinya, dan nanti seleksi itu untuk CASN ini nanti mungkin di minggu ketiga September. Nah, khusus untuk guru, ya guru itu berarti yang lolos PG itu nanti dia bisa langsung diangkat, ya prioritas 2 dan 3 nanti proses seleksi administrasi di Kemendikbud, ya. Kali kalau dia cocok, saya kira juga nggak ada masalah. Prioritas 4 maka masuk prioritas umum. Harapannya yang untuk tenaga kesehatan, karena dia belum pernah tes, maka semuanya wajib seleksi. Ya, setelah seleksi baru kita akan lakukan afirmasi. Sepanjang dia datanya itu ada di SI-SDMK-nya Kementerian Kesehatan. Jadi setidaknya Bapak Ibu sekalian dengan guru dan tenaga kesehatan ini bisa mengurangi yang 26.000, yang 19.000 dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, wah kita akan terbelenggu oleh jumlah itu. Ya, kita akan terbelenggu oleh jumlah itu. Nah,